Bai'u ar-ribawiyat, jual beli suatu barang yang merupakan komoditi riba. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, di situ ada makil, ya, barang yang ditakar dengan kail. Nah, dalam hal ini ada beberapa kemungkinannya. Yang pertama adalah makilin bimakil min jinsihi. Ya, menjual suatu barang yang ditakar dengan kail dan barang yang lain yang menjadi penukarnya juga itu ditakar dengan kail dan dia merupakan barang yang sejenis. Ya, seperti seseorang yang menukarkan kurma yang dimilikinya dengan orang lain yang memiliki kurma jenis yang lainnya. Maka dalam hal ini ada dua syarat yang harus terpenuhi agar orang tersebut tidak jatuh ke dalam perbuatan riba. Yang pertama adalah at-taqabud. Hendaknya mereka melakukan serah terima barang di majelis akad. Mereka tidak boleh berpisah kecuali setelah menyerahkan, ya, kedua kurma tersebut. Ya, si A menyerahkan kurmanya kepada si B dan si B menyerahkan kurmanya kepada si A. Kemudian syarat yang kedua adalah at-tamatsul. Hendaknya kurma yang mereka tukarkan tersebut, ya, itu takarannya harus sama. Tidak boleh, ya, ada yang lebih. Ya, tidak boleh kurma satu sok ditukar dengan kurma dua sok. Maka ini dua syarat yang harus terpenuhi agar, ya, transaksi mereka tidak termasuk dalam transaksi riba. Kemudian yang kedua adalah bai'u makilin bimakilin min ghairi jinsihi. Ya, menjual suatu makil dengan makil tetapi barangnya tidak sejenis. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti seseorang yang menukarkan kurma yang dimilikinya dengan, ya, kismis yang dimiliki oleh orang lain. Di sini kurma makil, begitu pula dengan kismis. Akan tetapi di sini barangnya berbeda jenis, yakni kurma dengan kismis. Maka di sini syarat yang harus terpenuhi agar tidak terjadi akad riba itu adalah at-taqabud. Mereka harus melakukan serah terima, ya, di majelis akad. Mereka tidak boleh berpisah dari majelisnya, ya, kecuali, ya, si A memberikan kurmanya kepada si B dan si B memberikan kismisnya kepada si A. Apakah dipersyaratkan harus takarannya sama? Nah, dalam hal ini tidak harus, ya, tidak harus takarannya sama. Ya, boleh berbeda. Ya, boleh orang tersebut menukar kurma satu sok ditukar dengan kismis dua sok. Itu tidak menjadi masalah. Kemudian, ya, kemungkinan yang kedua dalam hal bai'u makil adalah bai'u makilin bi ghairi makil. Ya, ini menjual sesuatu yang makil dengan sesuatu yang bukan, ya, bukan sesuatu yang makil. Ya, seperti apa? Contohnya seperti seseorang yang menukarkan kurma dengan uang. Artinya ada orang yang membeli kurma dengan uang. Nah, di sini kurma itu makil dan uang itu bukan makil. Maka di sini adakah syarat yang harus terpenuhi agar tidak jatuh ke dalam perbuatan riba? Nah, dalam hal ini tidak ada syarat, ya, tidak ada syarat, ya, sehingga orang tersebut tidak terjatuh di dalam perbuatan riba. Jadi di situ tidak boleh orang tersebut tidak sah terima, ya, antara kurma dengan uangnya di majelis akadnya. Artinya mereka boleh berpisah sementara si A misalnya belum memberikan uangnya atau si B belum memberikan kurmanya. Begitu pula tidak dipersyaratkan takarannya sama, ya, tamatsul, ya. Nah, karena apa? Karena ini penukaran antara makil dengan ghair makil. Kemudian yang kedua adalah mauzun, yakni barang yang ditakar dengan timbangan, ya, dengan timbangan. Nah, di sini ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah bai'u mauzunin bi mauzun, yakni menukarkan sesuatu yang ditakar dengan takaran berat dan barang penukarnya juga itu ditakar dengan takaran berat juga. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinannya juga. Yang pertama adalah bai'u mauzunin bi mauzunin min jinsihi, yakni menjual suatu barang yang, ya, yang barang tersebut ditimbang, kemudian penukarnya juga ditimbang dan barangnya satu jenis. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seseorang yang menukarkan daging, ya,
yang dimilikinya dengan orang lain yang memiliki daging pula. Nah, dalam hal ini ya kita lihat daging itu dijual dengan timbangan. Begitu. Nah, di sini barangnya itu satu jenis yakni daging. Maka dalam hal ini ada dua syarat yang harus terpenuhi agar dia tidak masuk ke dalam perbuatan riba. Yang pertama adalah at-taqabud, mereka harus serah terima ya barangnya di majelis akad, tidak boleh berpisah ya sebelum melakukan serah terima. Kemudian yang kedua adalah at-tamasul, yakni timbangan ya barang tersebut harus sama, tidak boleh ya si A memberikan ya 1 kilogram daging sementara si B hanya memberikan setengah kilogram. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bai'u mauzunin bi mauzunin min ghairi jinsihi, yakni menukarkan suatu barang yang ditimbang dengan barang yang ditimbang pula tetapi tidak sejenis. Maka dalam hal ini ya syarat yang harus terpenuhi agar dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan riba adalah at-taqabud. Mereka harus melakukan serah terima di majelis akadnya. Mereka tidak boleh berpisah kecuali setelah ya memberikan barangnya. Si A memberikan barangnya kepada si B dan si B memberikan barangnya kepada si A. Kemudian kemungkinan yang kedua dalam bai'u mauzun ya menjual suatu barang yang barang tersebut biasanya ditimbang, itu adalah bai'u mauzunin bi ghairi mauzunin, yakni menjual suatu barang yang ditimbang dengan barang yang tidak ditimbang. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti seseorang yang menjual daging dengan uang, menukarkan daging dengan uang. Maka di sini tidak ada syarat, ya. Tidak ada syarat yang harus terpenuhi agar dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan riba. Artinya mereka boleh ya tidak serah terima barang di majelis akad dan boleh pula untuk ya menukarkan barang ya yang tidak sama takarannya. Kemudian yang ketiga adalah an-naqd. Naqdun yakni alat tukar menukar, yakni seperti emas, perak ataupun mata uang. Nah, dalam hal ini ada beberapa kemungkinannya. Yang pertama adalah naqdun binaqdin, yakni menukarkan atau menjual ya suatu alat tukar menukar, ya naqd dengan naqd yang disebut dalam istilah fikih dengan as-sarf. Maka di sini ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah min jinsihi, yakni menukarkan an-naqd ya emas, perak atau mata uang dengan yang sama. Ya, yang satu jenis. Ya, seperti seseorang yang menukarkan emas dengan emas yang dimilikinya. Maka di sini ada dua syarat yang harus terpenuhi agar akad jual belinya tidak termasuk ke dalam perbuatan riba. Yang pertama adalah taqabud. Ya, hendaknya mereka melakukan serah terima barang di majelis akad. Tidak boleh berpisah dari majelis akad kecuali setelah memberikan barangnya. Kemudian yang kedua adalah at-tamasul. Hendaknya emas dan emas yang ditukarkan tersebut atau uang dengan uang, ya, misalnya rupiah dengan rupiah, maka nominalnya harus sama, ya, beratnya harus sama, ya, tidak boleh, ya, ada yang lebih, ya, misalnya ketika emas dengan emas, maka, ya, 5 gram emas harus ditukarkan dengan 5 gram emas, tidak boleh ada yang lebih di antara keduanya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah naqdun binaqdin min ghairi jinsihi, yakni menjual atau menukarkan ya an-naqd dengan an-naqd tetapi tidak sejenis. Contohnya seperti seseorang yang menukarkan emas dengan perak. Nah, apa syarat yang harus terpenuhi agar tidak terjatuh dalam transaksi riba? Ya, syaratnya di sini hanya at-taqabud. Mereka harus serah terima ya barang di majelis akad dan mereka tidak boleh berpisah dari majelis akad kecuali setelah memberikan atau menyerahkan ya barang yang mereka tukarkan. Apakah di situ dipersyaratkan harus takarannya atau beratnya harus sama?
Ketika seorang menukarkan emas dengan perak harus ya takaran atau berat emas dan peraknya sama. Nah, di sini tidak dipersyaratkan ketika ya barangnya itu tidak sejenis. Jadi yang dipersyaratkan hanya at-taqabud, yakni serah terima barang di majelis akad. Kemudian kemungkinan yang kedua dalam an-naqd, bai'un naqd adalah ya bai'un naqdin bi ghairi naqdin, ya. Menjual suatu naqd, ya, emas, perak atau mata uang dengan sesuatu yang bukan merupakan naqd, ya, bukan merupakan emas atau perak ataupun mata uang. Seperti seorang yang menukarkan uang dengan kurma, ya, atau seseorang membeli ya kurma dengan uang yang dimilikinya. Maka di sini ya tidak ada ya atau tidak terdapat unsur riba, sehingga tidak ada syarat yang harus terpenuhi agar akadnya tersebut ya bersih dari akad riba. Nah, ketika ya syarat-syarat ya ketika syarat harus nominalnya harus beratnya sama ya dalam barang-barang yang telah kita sebutkan bahwa di situ dipersyaratkan harus ya beratnya sama atau takarannya sama, dan syarat ini tidak terpenuhi ya di mana seseorang ya menukarkan sesuatu misalnya emas dengan emas, tetapi di situ ya nominalnya atau beratnya tidak sama, maka orang tersebut akan terjerumus ke dalam riba al-fadl. Ini yang disebut dengan riba al-fadl. Ya. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya seseorang menukarkan emas ya yang sudah lama dan dia ingin tukar dengan emas yang baru. Tetapi ya salah satu di antara mereka meminta agar dia ya melebihkan. Ya, misalnya ya emas yang ditukarkan, emas yang lama itu beratnya misalnya 5 gram, ya. Dan dia tukar dengan emas yang baru yang beratnya hanya 4 gram. Maka di sini terjadi riba al-fadl. Kemudian apabila syarat ya serah terima ya dalam masalah-masalah yang kita sebutkan di situ dipersyaratkan harus serah terima, itu tidak terpenuhi, maka orang tersebut ya, atau transaksi tersebut akan terjerumus ke dalam riba yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seseorang yang menukarkan emas dengan perak. Ya. Di situ tidak dipersyaratkan ya berat emas dan peraknya harus sama. Akan tetapi di situ dipersyaratkan mereka harus terima ya barang tersebut di majelis akad. Nah, ketika orang tersebut ya yang melakukan transaksi ini tidak melakukan serah terima di majelis akad, ya, yang mana ya salah satu barang ini ditunda pembeliannya, maka ya orang tersebut jatuh ke dalam riba yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.